Bab 702. Omong kosong. Ini adalah pernikahan buta. Dia tidak tahu paras mempelainya seperti apa. Aneh jika dia tidak gugup. Begitu kerudung merah jatuh ke lantai. Jika dua pengantin wanita ini cantik, itu adalah hal yang baik. Bagaimana jika mereka adalah dua ikan buntal? Apa yang harus Arjuna lakukan? Haruskah dia tetap memakan mereka? Jika dimakan, dia merasa tersiksa. Jika tak dimakan, dia juga merasa tak enak hati. Dilihat dari sifat Pangeran Maruta, dia pasti akan mengejar Arjuna setiap hari, dari jalan sampai ujung jalan, dari rumah sampai harem hingga Arjuna melewati malam pertama dengan kedua putrinya. Hanya memikirkan adegan itu sudah membuat Arjuna bergidik. Hah! Arjuna menarik napas dalam-dalam lagi, kemudian menertawakan diri sendiri. Sialan! Arjuna, apa yang kamu takuti? Sebagai prajurit pasukan khusus, dia sudah pernah melihat berbagai pemandangan di zaman modern. Bisa-bisanya dia takut pada dua wanita dari zaman kuno. Jika mereka adalah dua ikan buntal, mereka bisa menjadi dewa penjaga rumah. Arjuna memindahkan dua timbangan ke bawah kerudung merah pada saat yang sama, menutup matanya, lalu mengangkatnya dengan kuat. Kedua kerudung merah jatuh ke lantai. Arjuna menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Dia akan melihat pengantinnya. Kedua pengantin bahkan lebih takut daripada Arjuna. Setelah kerudung merah diangkat, mereka menunduk hingga dagu mereka hampir menempel dengan leher. Rasa malu dan takut membuat mereka tidak berani menatap Arjuna. Cahaya lilin terbatas, para putri menundukkan kepala mereka lagi. Arjuna menggaruk kepalanya dengan timbangan tadi. Ini. Kerudung merah sudah diangkat, tetapi dia masih tidak bisa melihat wajah pengantinnya. Benar-benar menjengkelkan. Arjuna menjambak rambutnya, merasa tidak berdaya. Para putri berbeda dengan Daisa dulu. Arjuna tidak bisa meminta mereka untuk mengangkat kepala mereka dengan kasar. Namun, terus diam seperti ini juga bukan solusi. Arjuna kepikiran sebuah cara. Dia berbalik, berjalan ke samping meja, menuangkan 2 gelas anggur, kemudian kembali ke depan para putri. Putri-putri sekalian, kita harus minum anggur bersama. Terima kasih, Tuan. Kedua putri itu menerima anggur, tetapi mereka menerima dengan kepala menunduk, bahkan menunduk lebih dalam. Awalnya, Arjuna masih bisa melihat bibir para putri. Namun sekarang, jangankan bibir, bahkan dagu mereka pun tidak terlihat. Hei, jangan takut. Aku suami kalian, bukan orang jahat. Namun, semakin Arjuna menjelaskan, semakin hebat tubuh para putri daerah itu gemetar. Pengantin yang menikah secara membabi buta paling takut dengan momen ini. Daripada mengatakan bahwa mereka malu, lebih baik mengatakan bahwa mereka takut. Mereka tidak takut Arjuna jelek, tetapi takut penampilan mereka tidak memenuhi harapan suami mereka dan mengecewakan suami mereka. Kakak tertua mereka tidak disukai oleh suaminya karena kurang cantik. Sebenarnya kakak tertua mereka tidak jelek, tetapi tidak sesuai dengan selera suaminya. Mereka tidak tahu apakah penampilan mereka sesuai dengan selera Arjuna. Arjuna sudah membujuk mereka, tetapi para putri tetap menolak untuk mendongak. Arjuna hanya duduk di depan mereka, kemudian meletakkan tongkat di bawah dagu mereka. Maaf, putri. Arjuna menggunakan kedua tangannya secara bersamaan untuk mengangkat wajah para putri dengan paksa. Di Bratajaya, wanita yang sudah menikah tidak boleh menolak suaminya meskipun suaminya adalah putri bangsawan. Meskipun paksaan Arjuna membuat mereka merasa malu dan bingung, mereka hanya menutup mata, tidak berani menggerakkan bagian tubuh lainnya. Dua wajah yang identik masuk ke dalam pandangan Arjuna pada saat yang sama. Sama-sama indah, tak tertandingi. Inilah yang disebut kebahagiaan ganda. Melihat istri barunya begitu cantik, Arjuna begitu senang hingga hampir berteriak. Dia hanya orang biasa. Kelak ketika dia pulang ke rumah, akan ada dua wajah cantik di sekitarnya. Benar-benar menyenangkan. Halo, putri-putri. Aku Arjuna, lain kali aku adalah suami kalian. Halo, Tuan. Wajah kedua putri itu memerah, Arjuna masih menopang bawah dagu mereka dengan tongkatnya. Mereka tidak berani bergerak. Malu, gugup, bingung. Buruk 703. Sejak kecil, mereka diajari untuk mematuhi suami mereka sepenuhnya. Arjuna menyingkirkan tongkat itu pun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Sudah. Arjuna meletakkan tongkatnya, kemudian mencoba berbicara dengan nada lembut. Jangan malu, apalagi takut padaku. Kita akan menjadi keluarga ke depannya, mengerti? Mengerti. Suara kedua putri itu kecil, mereka segera menundukkan kepalanya setelah menjawab. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka malu melihat Arjuna, tetapi juga penuh rasa ingin tahu terhadapnya. Kedua saudari itu mengangkat kepala untuk mengintip Arjuna sesekali. Ketika Arjuna mengetahuinya, mereka segera menundukkan kepala. Segala macam rasa malu, segala macam pikiran bocah. Pria di depan mereka ini adalah suami mereka.
Dia tampak berbeda dari para bangsawan yang ada di ibu kota. Dia juga berkulit putih, tetapi dia tidak tampak lemah seperti para bangsawan. Tatapannya dalam dan bijaksana, memberi kesan tabah dan kuat. Dia tampak tenang dan terkendali, memiliki suara yang lembut dan menyenangkan, serta kata-kata yang sopan. Setelah mereka berusia 15 tahun, ibu mereka sering memberi tahu mereka. Wanita tidak boleh menilai pria hanya dari penampilan dan kekayaan keluarganya. Tidak peduli seberapa tampan seorang pria, ketampanannya akan hilang dalam kehidupan setelah menikah. Tidak peduli seberapa kaya keluarganya, lebih bagus jika pria itu sendiri punya kemampuan. Karena tidak peduli seberapa banyak uang yang dimiliki keluarganya, jika pria itu tidak memiliki kemampuan, cepat atau lambat dia akan menghabiskan semua uang itu. Karakter bahkan lebih penting. Tidak peduli seberapa tampan seorang pria, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Jika dia memperlakukan istrinya dengan buruk, semua itu hanyalah fata morgana. Arjuna menggaruk kepalanya sambil mengulas senyum. Kalian sangat cantik. Aku tidak tahu siapa nama kalian, bisakah kalian memberitahuku sekarang? Entah senyum Arjuna yang terlihat naif atau bukan, para putri menjadi lebih berani. Tuan, aku adalah kakak, namaku Merlot. Aku berusia 18 tahun ini. Tuan, aku adalah adik, namaku Siras. Aku juga berusia 18 tahun ini. Suara kedua pengantin itu lembut dan ramah. Tidak terlalu keras atau pelan, ekspresi dan nada mereka adalah standar wanita terpelajar. Hanya saja nama mereka. Hahaha. Arjuna tidak bisa menahan tawanya. Ayah mertuanya memang pecandu alkohol nomor 1 di ibu kota, bahkan nama putrinya adalah merek anggur. Tawa Arjuna yang hangat membuat kedua saudari itu sedikit rileks. Merlot mengatupkan bibirnya. Dia menatap Arjuna, lalu menundukkan kepala dengan malu-malu. Tuan, silakan mulai ceramahnya. Hah? Ceramah. Arjuna penuh dengan kebingungan. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus menceramahimu? Merlot dan Siras saling memandang, lalu menundukkan kepala, tertawa. Tuan, kamu benar-benar lucu. Tapi sebaiknya kamu segera ceramah, tidak baik jika melewatkan waktu melewati malam pertama. Arjuna masih tidak mengerti. Rati yang menguping di luar segera masuk, kemudian membisik di telinga Arjuna. Setelah mengetahui masalahnya, Arjuna tidak bisa berkata-kata. Ternyata pada hari pernikahan orang Bratajaya, suami harus memarahi istrinya. Makin jahat omelannya, makin baik. Jadi, dia harus memarahi istrinya. Kemudian istri yang dimarahi harus menelanjangi suaminya sambil menangis, keduanya pun menjadi satu. Arjuna bisa menoleransi kebiasaan lain, tetapi yang ini sungguh tidak bisa. Jika istri sambil menangis, bagaimana mereka punya suasana hati untuk melakukan penyatuan? Tidak perlu mengikuti aturan seperti itu, aku menyukai kalian apa adanya. Wajah mungil mereka memerah, tampak malu-malu. Orang yang melihatnya akan merasa terpesona, kenapa harus dibuat menangis? Jika Tuan tidak memarahi kami, apakah Tuan tidak takut kami tidak akan mematuhimu di depannya? Tahayul mengatakan bahwa jika suami tidak memarahi istrinya pada malam pernikahan, istri akan membangkang ke depannya. BURUK 704. Arjuna bertanya balik, apakah kalian akan melakukannya? Aku pasti tidak akan melakukannya, jawab kedua saudari itu serempak. Kalau begitu beres, kan? Tidak apa-apa juga jika tidak ceramah, kata Rati. Pikiran Arjuna berbeda dengan orang-orang biasa, Rati sudah terbiasa dengan hal itu. Tuan Arjuna, Anda harus cepat minum anggur dengan para pengantin. Jika tidak, kalian akan melewatkan waktu untuk malam pertama. Rati meminta Arjuna untuk duduk di tengah-tengah Merlot dan Siras. Mereka bertiga minum anggur secara bersilangan. Semoga kalian memiliki pernikahan yang bahagia, langgeng dan segera mempunyai anak. Rati mengikat ujung pakaian ketiga orang itu menjadi satu, lalu keluar. Kamar pengantin menjadi sunyi. Tiga orang itu tidak berbicara, suasana tegang memenuhi kamar pengantin. Selanjutnya adalah proses terpenting dari malam pernikahan. Arjuna tidak mungkin menyuruh kedua gadis ini mengambil inisiatif untuk berbicara. Begitu Arjuna berbicara, Merlot yang ada di sebelah kanan berdiri. Aku adalah kakak, harus mengalah pada adik. Tuan, kamu lakukan dengan Siras dulu saja. Usai berbicara, Merlot melepaskan ikatan ujung bajunya, lalu berlari keluar. Kakak. Siras ikut melepaskan ikatan ujung bajunya, kemudian mengejar kakaknya. Aku adalah adik, bagaimana bisa adik mendahului kakak? Aku kakak, kamu harus mendengarkanku. Arjuna duduk dengan tak bisa berkata-kata. Berdasarkan perkataan kedua saudari itu, Arjuna merasa bahwa mereka tidak dapat memutuskan siapa yang akan melewati malam pertama dulu. Bagaimana kalau kalian Sebelum dia mengucapkan kata, undi, Merlot dan Siras menghampiri Arjuna. Kamu adalah kepala keluarga, kamu saja yang memilih. Aku yang pilih ya, tentu saja aku kak. Hanya anak kecil yang membuat pilihan,
bukankah lebih baik memiliki dua-duanya? Arjuna yang memiliki cara pikir modern hampir mengucapkan kalimat tersebut. Lihat, Kak, Tuan memilihmu dulu. Siras mendorong Merlot ke Arjuna, kemudian dia berlari keluar. Begitu Siras keluar, dia meminta Rati untuk mengunci pintu dari luar. Merlot, yang tidak bisa keluar, berdiri di dekat pintu. Dia menundukkan kepalanya sepanjang waktu, tidak berani menatap Arjuna. Dia sangat gugup hingga dia terus mengusap jarinya. Arjuna berjalan mendekat, lalu dengan lembut menarik tangan Merlot. Jangan usap lagi. Jika kamu mengusapnya lagi, jari-jarimu akan terkelupas. Arjuna menuntun Merlot ke kasur. Dia harus mengambil inisiatif dalam hal ini. Jika tidak, sampai fajar pun mereka tidak akan berhasil. Tuan. Merlot tiba-tiba berhenti ketika dia hendak mencapai kasur. Tepat ketika Arjuna hendak menanyakan apa yang terjadi, Merlot melepaskan diri dari tangan Arjuna, lalu berlari. Dia datang ke sisi meja, mengambil teko anggur, kemudian meneguk setengah teko anggur. Ketika di rumah, dia selalu mendengar kakak-kakaknya mengatakan bahwa melewati malam pertama sangat menyakitkan. Mereka mengatakan bahwa pria yang sebelum dan sesudah naik ke atas ranjang adalah dua orang yang berbeda. Seseorang makin lembut, maka makin menakutkan saat dia melakukannya. Seperti harimau pemakan manusia. Merlot sangat takut, jadi dia harus minum anggur agar memiliki keberanian. Entah efek psikologis atau anggur yang memberi keberanian, setelah minum setengah teko anggur, Merlot merasa bahwa dia benar-benar sudah tidak terlalu gugup. Dia berlari ke kasur sebelum Arjuna. Dia duduk, kemudian menarik napas dalam-dalam. Ayo, Tuan. Melihat reaksi Merlot, Arjuna sedikit geli. Apakah ini namanya melewati malam pertama? Kenapa seperti pahlawan yang gugur dalam perang? Gadis kecil itu membutuhkan keberanian, Arjuna ingin menenangkan diri. Jadi Arjuna juga menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Tuan, aku juga mau. Saat Arjuna hendak meletakkan gelas anggur, terdengar suara Merlot dari belakang. Suaranya sedikit berbeda dari sebelumnya. Lebih lembut dan jelas, terdengar menyenangkan. Sekarang suaranya lembut dan halus. Kenapa? Apakah karena gugup? Begitulah Arjuna menoleh. Astaga! Arjuna melempar gelas anggur yang ada di tangannya, kemudian berlari untuk menangkap Merlot yang jatuh dari kasur. Toleransi alkohol gadis kecil itu biasa. Setengah teko anggur sudah membuatnya mabuk. Dua semburat merah muncul di wajah ovalnya yang cantik. Bibirnya sedikit mengerucut, dia menatap Arjuna dengan linglung. Tuan, ayo, mari lewati malam pertama kita. Bab 705. Sebelum gadis itu minum anggur, dia tampak lembut dan sopan. Setelah minum, dia jelas tipe orang yang suka bertindak. Dalam sekejap, dia sudah duduk di atas pangkuan Arjuna. Sebelum pergi, ibu bertanya kepada guru pribadi. Katanya hal pertama yang harus dilakukan saat membantu suami membuka pakaian adalah Arjuna hanya merasakan pinggangnya mengendur, ikat pinggangnya langsung ditarik keluar oleh Merlot. Arjuna menggelengkan kepalanya sembari tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tangan ramping itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Kemudian, wajah merah Merlot terus bergesekan dengan Arjuna, dia memegang kancing Arjuna dengan dua tangan. Dia berusaha sangat keras, tetapi tidak bisa melepaskannya. Tuan, apakah kancingmu terbuat dari besi? Sangat sulit untuk melepaskannya. Merlot menatap Arjuna dengan tatapan mabuk yang marah. Dia tampak imut dan garang, kelucuan ini bercampur dengan keseksian yang berbeda. Arjuna dengan lembut mencubit wajah merah Merlot. Tidak sulit untuk melepaskannya, jelas-jelas kamu yang. Sebuah suara menyela kata-kata Arjuna. Merlot telah merobek gaun pengantinnya, menyisakan ikat pinggang dengan dalaman yang menutupi tubuh bagian atasnya. Arjuna menarik napas dalam-dalam. Tak disangka, sungguh tak disangka. Tubuh gadis ini. Bagian dalamnya tidak kecil, tetapi tidak dapat menutupi payudaranya yang montok. Lihat punyaku. Merlot menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan bangga. Apakah lebih mudah melepaskan milikku daripada milik Tuan? Ya, lebih mudah. Arjuna mengakui bahwa dirinya payah, air liurnya hampir mengalir keluar. Merlot duduk dengan terhuyung. Siras masih menunggu di luar, kita harus memberinya waktu, kita. Merlot merentangkan lengannya, kemudian memeluk Arjuna dengan erat. Dia yang mabuk tidak menerkam Arjuna, tubuhnya langsung jatuh ke arah luar kasur. Astaga! Arjuna mencondongkan tubuhnya untuk menangkap Merlot. Terima kasih, Tuan. Merlot tersenyum dengan mata melengkung. Dia melihat ke belakang. Ketika dia menoleh, bibir mereka saling bertabrakan. Hangat, lembut, halus. Perasaan yang asing seketika menyebar ke seluruh tubuh Merlot. Setelah setengah sadar, Tuan. Arjuna memegang kepala Merlot erat-erat. Kenapa kamu menghindar? Bukankah kamu menyuruhku cepat agar bisa membagi waktu dengan Siras? Dia mencium bibir Merlot dengan lembut, dari pelan hingga kuat, berulang kali.
Gadis itu menurunkan semua pertahanannya. Keduanya mulai berada dalam keadaan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Merlot, yang sangat lelah hingga tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, digendong keluar oleh para pelayan yang telah lama menunggu di luar pintu. Sedangkan Siras yang telah menunggu di luar pun masuk. Dia berdiri dengan anggun di dekat kusen pintu, menghadap Arjuna yang ada di atas kasur. Arjuna bersandar santai di kepala ranjang, tersenyum sambil bertanya, "Siras, apakah kamu ingin minum anggur dulu?" Siras berjalan mendekat, bibir merahnya sedikit terbuka. "Aku tidak membutuhkannya, aku lebih suka dalam keadaan sadar." Dia menanggalkan pakaiannya, lalu masuk ke balik selimut Arjuna. Saat kulit mereka bersentuhan, Arjuna tahu bahwa Siras tidak setenang kelihatannya. "Kalian berdua sebenarnya sama saja. Takut tapi tidak mengaku. Jangan takut. Tenang saja, kamu akan merasa bahwa ini adalah hal yang sangat indah. Malam ini penuh cinta." Saat pengadilan diadakan hari ini, banyak orang datang untuk memberi selamat kepada Arjuna atas pernikahannya. Karena Yuda memasang raut wajah muram, Miko yang berisik tidak berani berbicara. Aula menjadi jauh lebih tenang. Arjuna sangat menyukai suasana yang tenang ini. Jika ada yang ingin dikatakan, silakan laporkan. Jika tidak ada, bubar. Dapat didengar bahwa Dewi, yang duduk di kursi naga, berbicara dengan nada cepat. "Lapor." Di luar aula, seorang prajurit tiba-tiba menyerbu masuk. Prajurit itu terluka. Paduka Kaisar, Raja Sravon dari kota teratai telah memberontak.